Halo teman-teman, selamat datang kembali di Rumah Sakit Cepat Waras. Kembali bertemu dengan saya Dr. Renaldo, spesialis penyakit dalam. Pada episode kali ini saya akan membahas isu yang sedang hangat nih, yaitu tentang kasus penganiayaan perawat perempuan yang terjadi di Rumah Sakit Siloam Palembang. Kenapa saya mau bahas hal ini? Sebenarnya bukan karena mau mencari siapa yang benar dan salah ya, karena ini kan sudah maju ke proses hukumnya. Nah, yang saya mau bagikan adalah tanggapan saya, karena saya pernah berada di dua posisi tersebut, baik sebagai keluarga pasien dan juga tenaga kesehatan. Sebagai keluarga pasien, anak saya itu selama pandemi ini dirawat sampai 2 rumah sakit loh. Jadi ya sudah cukup banyak lah ya berhadapan dengan perawat, dengan dokter, di mana posisi saya itu sebagai ayah dari pasien ya. Nah, posisi yang kedua ya tentu saya tenaga medis ya, berhadapan dengan banyak tipe pasien, banyak tipe keluarga pasien ya. Di komplain pasti pernah, menghadapi komplain ya adalah gitu satu dua. Menghadapi komplain yang keras sampai terancam mengalami kekerasan, terus terang saya pernah satu kali tuh waktu saya sedang menjadi dokter umum, bahkan saya terpaksa sampai harus panggil satpam juga ya, karena memang terancam mengalami kekerasan gitu ya. Jadi ya saya rasa kasus kemarin itu menarik untuk kita bahas, dan mari kita lihat dari dua sisi. Sebagai disclaimer, saya membuat tanggapan terhadap kasus penganiayaan ini dari sudut pandang pihak tiga ya, karena saya tidak berada di tempat, saya bukan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Siloam Palembang, saya juga bukan saudara dengan keluarga pasien gitu ya. Jadi sama seperti teman-teman sekalian, hanya melihat dari media sosial ya, video yang beredar-beredar itu, juga membaca berbagai tulisan di media sosial juga, yang saya nggak tahu apakah ada perubahan dari kejadian sebenarnya atau pelintiran atau bumbu-bumbu gitu ya. Jadi ya saya akan membuat tanggapan berdasarkan seperti yang teman-teman lihat di media sosial. Rangkuman singkat ya teman-teman, apabila ada yang belum sempat membaca. Bermula dari ibu pasien nih, yang merasa panik dan kaget, khawatir karena terjadi perdarahan pada lokasi bekas dicabut infus dari tangan anaknya, dan merasa tata cara pencabutan infus atau mungkin tata krama atau sikap dari perawat yang mencabut infus itu tidak berkenan di hati ibu tersebut. Lalu dia melaporkan ke suaminya juga yang mengaku katanya sedang banyak masalah ya, capek mungkin ya karena nungguin anak di rumah sakit terus melampiaskan emosinya ke perawat tersebut. Yang jadi masalah kan melampiaskan emosinya dengan menggunakan tindak kekerasan, sehingga terjadi luka-luka dan juga terdapat kerusakan dari barang yang dipunyai oleh si perawat tersebut. Jadi delik hukumnya nih ada dua nih, satu penganiayaan, yang kedua pengerusakan. Mari kita coba pahami dan resapi ya kenapa kira-kira bisa terjadi hal seperti ini. Jadi sebagai pihak keluarga, entah ayah, terutama ibu, melihat seorang anak masih kecil diinfus ya, apalagi saya pernah lihat anak saya itu diinfus berkali-kali itu susah, aduh itu ngenes banget beneran deh ya. Apalagi kalau misalnya sampai melihat anak berdarah-darah. Buat saya dan istri saya yang tenaga kesehatan saja tuh ngelihat anak berdarah-darah, terus dia juga nangis gitu, itu aja udah rasanya nggak sabar, kayaknya pengen cepet-cepet ditanggulangi, apalagi kalau mereka yang bukan tenaga kesehatan. Jadi jujur kalau misalnya perasaan panik, saya bisa sangat memaklumi ya dari sisi keluarga pasien. Nah, yang saya mesti highlight di sini adalah bagaimana menyikapi perasaan panik tersebut. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah nomor satu, jangan langsung jump to conclusion. Jadi dalam arti lompat ke kesimpulan bahwa teknik yang dilakukan oleh perawat itu salah. Karena bukan pada tempatnya Anda sebagai awam untuk menilai tata cara segala macam, karena Anda tidak punya basic medis. Jadi kalau misalnya merasa ada yang salah, cara menyampaikan komplain yang baik. Nggak semua komplain itu harus dengan nada tinggi atau misalnya menggunakan kekerasan sehingga didengar oleh tenaga medis. Enggak. Dengan kita melakukan pertanyaan, ini bener nggak sih berdarahnya lama gitu kan, bisa aja bertanya seperti itu dengan intonasi yang lebih rendah gitu ya, jangan nada tinggi. Tapi saya tahu kalau misalnya kondisi panik, apalagi emosi, itu akan susah dilakukan. Yang nomor dua adalah bagaimana kita sebagai individu harus selalu melatih kecerdasan emosi. Ini kalau saya lihat memang situasinya kan ya dari medsos ya, ayahnya itu sudah capek, anak dirawat ditungguin itu capek, saya pernah ngerasain gitu ya. Terus nggak tahu apakah dia punya masalah lain di luar segala macam, sehingga dia mendengar kabar bahwa anaknya seolah-olah ya, ini kalau saya nangkapnya nih, dia mendapat gambaran berita anaknya dianiaya sama perawat sampai berdarah-darah. Mungkin ya pikirannya gitu, makanya dia sampai emosinya tidak terbendung. Nah, yang salahnya adalah dia tidak bisa berpikir jernih dulu, langsung nurutin emosinya dan melakukan penganiayaan. Ini yang sangat disesalkan dari kejadian kasus ini.
dan dia belum konfirmasi loh ya, belum konfirmasi kejadian itu sebenarnya bagaimana, dan sepertinya tidak ada itikat untuk berdiskusi dengan baik-baik dengan kepala ruangan dengan itu, tapi dia memang datang untuk langsung melampiaskan emosi. Ini yang saya sesalkan. Jadi penting buat kita sebagai seorang individu untuk selalu melatih kecerdasan emosi, karena memang sulit. Dikala kita sedang lelah, kita sedang panik gitu ya, dan merasa diperlakukan tidak baik, pastilah ada beberapa saatnya dimana kita merasa kita harus nurutin emosi kita, melampiaskan kekesalan. Tapi ya inilah, makanya mari kita berangkat dari kasus ini. Kan lihat akhirnya masuk ke hukum, itu kan aduh ya sangat disesalkan. Ya mungkin saat itu tidak berpikir kalau ini akan berakibat panjang seperti ini. Nah makanya mari kita ambil pelajaran yang baik dari kasus ini, bahwa kita harus selalu melatih kecerdasan emosi kita. Sekarang dari sisi pandang tenaga kesehatan, sebagian besar komplain atau tuduhan malpraktek itu selalu berasal karena miskomunikasi. Sebenarnya jarang tuh ya benar-benar malpraktek atau komplain itu karena ada sesuatu yang salah dilakukan oleh tenaga medis, karena kita punya yang namanya SOP, Standard Operational Procedure, termasuk perawat, tata cara memasang infus, melepas infus, menata laksana komplikasi akibat infus gitu ya, itu semua ada SOP-nya. Dan saya yakin memasang infus, mencabut infus itu adalah pekerjaan yang sudah sangat sehari-hari sekali. Tapi ini kan kita perlakukan ke orang awam, bukan orang yang memang sehari-hari mengerti akan prosedur tersebut atau mengalami kondisi tersebut setiap hari, kan tidak. Mereka tidak tahu kalau di infus atau dicabut infus itu bakal bisa berdarah-darah seperti itu, bahkan mungkin bisa bengkak atau makan radang pembuluh darahnya seperti kejadian flebitis. Jadi sangat penting seorang tenaga kesehatan itu tidak boleh di kepalanya ya, oh ini adalah sesuatu hal yang biasa. Tidak bisa teman-teman, karena sangat bahaya sekali kalau kita membiasakan sesuatu hal yang mungkin buat orang kebanyakan itu bukan hal yang biasa. Saya ambil contoh ekstrim aja ya, seseorang yang bekerja di ICU sering misalnya menangani kejadian gawat darurat dan bahkan mungkin pasiennya meninggal dunia. Sangat berbahaya sekali kalau sampai menganggap pasien meninggal atau meninggal di ICU atau UGD itu adalah suatu hal yang biasa, sehingga mungkin pada saat melakukan pertolongan gitu ya, itu seperti hilang empatinya, bukannya bersikap yang serius ya. Ini bukan masalah prosedurnya salah dilakukan ya dalam menolong pasien ya, tapi sikap ketika melakukan prosedur tersebut ya, entah jadi seperti tidak terlihat serius atau bahkan mungkin ketawa sambil ngobrol gitu ya, padahal ini sedang melakukan tindakan resusitasi menolong pasien. Itu sangat bahaya sekali. Makanya ya penting ya untuk selalu mempertahankan etika sebagai tenaga medis, dan sangat bahaya kalau kita menganggap oh ini sebenarnya hal yang lumrah, ya udahlah, it's no big deal gitu. Itu sangat bahaya sekali. Dalam hal ini pasang infus ya, perawat hendaknya selalu beranggapan bahwa ini orang awam tidak tahu bahwa infus itu meskipun suatu hal yang lumrah, yang biasa aja, itu tetap bisa memberikan komplikasi. Dan pasien itu punya hak untuk mendapatkan penjelasan atas tindakan medis dan juga komplikasi yang mungkin muncul dari tindakan medis tersebut. Saya yakin pasti banyak sekali kekurangan dari tenaga medis ketika melakukan penata laksanaan pasien dalam situasi pandemi. Nggak usah ada COVID deh, dalam keseharian pasien BPJS aja itu udah membludak gitu ya, dan tenaga medis itu jumlahnya terbatas. Seorang tenaga medis tidak akan bisa memberikan pelayanan yang menyeluruh, yang sangat baik, excellence gitu ya, kalau beban kerjanya luar biasa berat. Tapi itu pun bukan alasan menurut saya ya, karena ya memang sudah resiko. Yang namanya jadi tenaga medis itu akan selalu kita bekerja dalam tekanan. Kalau Anda tidak mau bekerja dalam tekanan, sebaiknya jangan menjadi tenaga medis. Kita harus selalu siap kapanpun saatnya untuk mendapatkan tekanan, baik itu kondisi pasien maupun komplain segala macam, ya itu memang resiko pekerjaan kita. Nah itu yang masalah nomor 2 yang saya mau highlight lagi ya, masukkan adalah sebagai tenaga medis kita harus belajar caranya handling komplain. Handling komplain itu tidak mudah, banyak tahapan-tahapannya dan mesti latihan. Saya nggak tahu apakah semua perawat di rumah sakit ini sebelum dia terjun turun tangan menangani pasien, apakah sudah mendapatkan pelatihan ulang untuk handling komplain. Menata laksana komplain, ya keluhan, sama berkomunikasi standar sama pasien itu beda. Dan kalau misalnya tidak tahu tata cara menghandling komplain, ya mungkin akan kejadian lagi kasus seperti ini. Jadi itu dari sisi saya memandang bahwa sebagai tenaga medis pun kita harus selalu mengevaluasi, memperbaiki diri, dan juga menjaga etika kita dalam menangani pasien. Memang itu tidak mudah, banyak sekali tantangannya, apalagi sekarang kondisi pandemi kita capek, pakai hazmat panas, pakai masker double-double, harus nahan emosi juga mungkin gitu ya. Yang intinya berusahalah sekuat mungkin mempertahankan integritas kita sebagai tenaga kesehatan supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini.
Sebelum saya menutup video kali ini, saya mau membahas tentang bentuk penganiayaan yang mungkin kita tidak menyadari atau bahkan tanpa sadar kita pernah melakukan, yaitu elderly mistreatment atau elderly abuse. Dia bahasa Indonesianya apa ya? Penganiayaan terhadap orang tua atau usia lanjut. Nah, ini definisinya sangat luas dan ini termasuk kondisi medis yang harus diperhatikan dan dicari oleh dokter dan tenaga medis yang merawat orang usia lanjut ini. Tapi saya mau fokus ke neglect ya, karena yang paling saya sering temui dalam praktek sehari-hari itu adalah neglect atau pembiaran. Contoh gampangnya begini, misalnya punya saudara atau orang tua sakit stroke, nggak bisa ngapa-ngapain tuh, terbatas di tempat tidur, jalan nggak bisa, makan mesti disuapin segala macam, banyak ya kayaknya ya yang punya kondisi seperti itu di keluarganya ya. Akan kita bilang neglect atau pembiaran kalau misalnya saatnya minum obat tapi telat dengan alasan apapun ya, jadi tidak mendapatkan obat tepat waktu atau bahkan nggak dikasih obat. Kemudian misalnya tidak sering dirubah-rubah posisinya sehingga dia berbaring di satu posisi berjam-jam sehingga akhirnya muncul luka tekan atau yang kita sebut ulcus decubitus. Itu abuse loh. Itu penganiayaan tanpa sadar ya, karena menimbulkan luka secara tidak langsung karena kita membiarkan atau kita cuek dengan kondisi seperti itu apapun alasannya. Kemudian sudah waktunya kontrol, obat habis tapi tidak dibawa kontrol tepat waktu sehingga obatnya habis, tensinya naik ya, gulanya naik segala macam sehingga mengalami komplikasi. Itu juga abuse. Pernahkah kita menyadari bahwa hal-hal yang mungkin sepele seperti itu ternyata masuk kategori bahwa ini adalah sebuah penganiayaan tanpa sadar. Jadi sebelum kita menganalisa sebuah kasus penganiayaan atau justru mencaci maki oknum di media sosial, mengeluarkan kata-kata seolah-olah kita yang paling benar gitu ya, mari kita sebagai penikmat media sosial ya, kita menilik dulu deh, pernah nggak kita melakukan penganiayaan tanpa sadar? Dan penganiayaan itu ingat, tidak hanya selalu bersifat kekerasan fisik. Kata-kata yang kita lontarkan menyakiti hati orang lain ya, bahkan keluarga orang tua sendiri ya, misalnya udah tua malah nyusahin gitu ya, bukannya ngasih anak uang gitu ya, nggak warisan, ini warisan nggak ada malah nyusahin, penyakitan lagi ya, itu kayak di sinetron aja gitu ya. Tapi andai kata itu memang benar ada kejadian, itu penganiayaan ya. Jadi ini pengetahuan tambahan saja, semoga kita semua tidak ada yang menjadi seperti itu. Jadilah anak berbakti, jangan sampai tanpa sadar melakukan penganiayaan kepada orang tua kita, apalagi yang mereka sedang sakit-sakitan. Sebagai kesimpulan, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita harus selalu melatih diri, menjaga etika, menjaga empati, berusaha menempatkan diri di posisi orang lain ya. Jadi kita tidak langsung menilai secara tidak utuh gitu ya. Wah, ini dia begini, ini pasti gini nih ya. Kan kita tidak berada di posisi dia. Jadi empati itu harus penting untuk selalu diterapkan, apalagi dalam interaksi sebagai manusia, baik itu sebagai keluarga pasien ya, berempati terhadap tenaga kesehatan, apalagi tenaga kesehatan harus sangat berempati terhadap pasien dan keluarganya karena mereka sedang sakit. Jadi itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil ya dari kasus penganiayaan ini. Oke, sekian dulu episode Rumah Sakit Cepat Waras kali ini. Semoga kita semua selalu sehat, selalu waras, makin waras, dan selalu dilindungi dalam situasi pandemi ini. Dan silakan teman-teman komen ya, share apabila merasa sharing tanggapan saya ini menarik dan ya ada gunanya gitu ya. Jangan lupa subscribe ke channel Nidalab dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan kabar secepatnya apabila Nidalab ada konten-konten baru. Oke, sampai jumpa di episode Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye. Lola, kamu nggak kenapa-napa? Hah? Dok, tolong periksa Lola dok, kayak tubuhnya pecah. Baik, kamu papa minggir dulu ya. Oh, baik dok. Sepertinya tidak ada masalah yang serius dengan Lola, paling hanya kurang angin saja. Wah, syukurlah. Di mana saya bisa mengisi angin untuk Lola dok? Ini,